Halo semuanya, jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang perusahaan dagang, sudah sampai pada pencatatan jurnal umum. Hari ini kita akan kembali membahas lanjutan dari siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya pada pencatatan jurnal umum, kalian diberikan pemahaman tentang transaksi-transaksi apa yang terjadi pada perusahaan dagang. Selanjutnya, sebenarnya untuk lanjutan dari pencatatan jurnal umum itu sendiri adalah pencatatan pada buku besar. Namun, saya tidak lagi mengulang tentang buku besar. Kenapa? Karena cara posting ke buku besar pun sebenarnya sama yang ada di perusahaan dagang maupun yang ada di perusahaan jasa yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, yang akan saya bahas hari ini ialah tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Sebenarnya apa-apa saja sih yang disesuaikan pada perusahaan dagang? Di sini dikatakan bahwa pada umumnya jurnal penyesuaian di perusahaan dagang itu sama dengan perusahaan jasa. Namun pada perusahaan dagang yang menggunakan sistem perpetual itu akan memerlukan satu penyesuaian tambahan untuk membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Jadi pada pembahasan kali ini tidak lagi dibahas poin per poin dari transaksi yang dibuatkan jurnal penyesuaian. Kecuali untuk transaksi yang ada kaitannya dengan pencatatan persediaan, pencatatan penyesuaian persediaan. Nah, untuk transaksi lainnya itu sama dengan transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Nah, untuk mencatat persediaan aktual yang ada ini, kita akan mencatat penyesuaian persediaan dan penyesuaian beban pokok penjualan. Oke, jadi ini salah satu contoh untuk mencatat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Misalnya, PW Audio Supply memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar 40.500 euro dalam akun persediaannya. Dengan melakukan perhitungan fisik, PW Audio Supply menetapkan bahwa persediaan barang dagangannya pada akhir tahun itu ternyata hanya 40.000 euro. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian di debit beban pokok penjualan sebesar 500, yaitu selisihnya, dan di kredit adalah persediaan sebesar 500. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa persediaannya diletakkan di kredit? Kalau persediaan di kredit itu kan berarti bahwa persediaan itu berkurang jumlahnya. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai awalnya adalah 40.500. Ternyata setelah dicek, nilai yang fisik yang ada di gudang itu hanya sebesar 40.000. Ini berarti bahwa sebanyak 500 nilai persediaan itu sudah terjual atau mungkin ada yang rusak atau cacat tetapi belum sempat dicatat pada akhir periode sehingga diperlukan adanya penyesuaian. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, kita tahu bahwa langkah selanjutnya dari siklus akuntansi ialah membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup yang dibuat sebenarnya juga sama dengan yang dibuat di perusahaan jasa. Oleh karena itu, saya tidak perlu membahas terlalu jauh terkait hal ini. Nanti Anda bisa melihat sendiri contohnya. Oke, ini ada contoh yang bisa dikerjakan untuk membuat jurnal penutup. Bisa nanti sambil dipelajari sendiri. Ya, kemudian ini adalah jawabannya. Ya, langsung ada jawabannya. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Selanjutnya adalah penyusunan laporan laba rugi. Laporan keuangan yang dimulai dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dalam artian dengan laporan laba rugi kita jadi tahu berapa laba atau untung atau kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Formatnya dirancang untuk membedakan antara berbagai sumber pendapatan dan beban. Nah, mari kita lihat bentuknya seperti apa. Oke, jadi kalau kemarin di perusahaan jasa bisa kita lihat di sini bahwa yang akun di sini hanya akun pendapatan, yaitu pendapatan jasa. Sedangkan untuk laporan laba rugi untuk perusahaan dagang di sini ada namanya pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini masih nilai bruto atau nilai pokok sebelum dikurangi dengan adanya retur dan potongan penjualan serta adanya diskon penjualan. Jadi ini harus dikurangi untuk mendapatkan berapa pendapatan bersih atau penjualan bersihnya. Lalu dikurangi dengan total beban pokok penjualan. Ini nilainya diambil dari mana? Maaf, nilainya diambil dari
buku besar tentang buku besar akun beban pokok penjualan untuk mendapatkan laba bruto. Laba bruto selanjutnya mengurangi beban-beban lain-lain untuk mendapatkan laba bersih. Oke, ini bentuk laporan laba rugi bisa seperti ini. Poin penting adalah penjualan neto, ya. Kemudian masih lanjutannya. Poin penting berikutnya ialah laba bruto, ya. Kemudian masih lanjutannya, poin penting berikutnya ialah tingkat laba bruto adalah laba bruto dibagi dengan penjualan neto itu menghasilkan tingkat laba bruto sebesar 31,3%. Lalu kemudian dilanjutkan dengan jumlah beban operasi dan dilanjutkan dengan pendapatan dan beban lain-lain. Setelah itu, kita dapat menghitung yang namanya, di sini disampaikan dulu apa sih itu pendapatan lain-lain, apa saja yang termasuk komponen pendapatan lain-lain. Teman-teman bisa cek sendiri contoh-contohnya. Lalu kemudian di sini kita akan bisa menghitung yang namanya, atau akan bisa muncul juga yang namanya beban bunga. Dan pada akhirnya kita dapat menghitung yang namanya laba neto atau laba bersih atau keuntungan bersih. Sedangkan ada namanya laba rugi komprehensif. Di sini dijabarkan seperti apa itu bentuk laporan laba rugi komprehensif. Nah, kapan dikatakan dia ialah kapan dikatakan suatu laporan laba rugi ialah laporan laba rugi komprehensif? Apabila setelah diperoleh hasil laba neto masih ada penghasilan komprehensif lainnya. Nah, apa itu penghasilan komprehensif lainnya? Penghasilan komprehensif lainnya ialah penghasilan yang diperoleh dari pemilikan dari barang atau saham atau efek investasi. Jadi itu nanti bisa dibaca kembali. Walaupun dalam pembelajaran kita sebenarnya laporan laba rugi komprehensif itu sendiri belum kita pelajari, nanti lebih mendalam di pengantar akuntansi 2 atau di akuntansi keuangan 1. Seperti ini hanya saya perlihatkan saja, teman-teman nanti dapat membuatnya sendiri dan dapat mempelajarinya kembali sendiri. Anda disuruh mengerjakan, untuk yang ini Anda disuruh mengerjakan klasifikasi dari laporan keuangan yang mana untuk akun-akun sebagai berikut. Silakan dipelajari dan dihafal kalau perlu serta dipahami. Saya lewati ya ini teman-teman. Kenapa? Karena saya masih mau masuk pada pembahasan yang lainnya, yaitu tentang, saya lewati yang ini, tentang sistem persediaan secara periodik. Nah, jadi yang kemarin kita pelajari selama 2 minggu ini ialah persediaan secara perpetual. Nah, sekarang kita akan masuk sistem persediaan periodik, di mana perusahaan akan menghitung persediaan fisik pada akhir periode untuk menentukan berapa biaya barang dagangan yang ada, berapa beban pokok penjualan selama periode yang berjalan, dan dapat mencatat pembelian barang dagangan di akun pembelian. Jadi ingat, kalau kemarin di perpetual, kalian kalau ada embel-embel pembeliannya harus dicatat di akun persediaan. Nah, beda dengan di sistem periodik, kalau ada embel-embel pembelian ya harus dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Contoh ada pembelian barang ya dicatat di debit sebagai akun pembelian. Ada retur dan potongan pembelian dicatat di kredit sebagai akun retur dan potongan pembelian. Ada biaya pengiriman dicatat di debit sebagai akun biaya pengiriman barang atau biaya pembelian, biaya transportasi pembelian, macam-macam, bisa apa aja tergantung soal atau kasusnya. Nah, tapi untuk periodik, bagaimana Bu cara menentukan beban pokoknya? Nah, ini rumus untuk menentukan beban pokok penjualan. Jadi, kalau kalian menemukan soal ditanya bagaimana berapa beban pokok penjualan dari kasus di bawah ini, kalian bisa lihat cara hitungnya seperti ini. Pertama-tama, kalian harus tahu berapa persediaan awal. Kemudian, berapa pembelian yang terjadi selama periode tersebut. Lalu, untuk mendapatkan pembelian neto atau nilai pembelian bersih, pembelian ini harus dikurangi dengan jika ada
jika ada retur dan potongan pembelian. Dan juga jika ada diskon pembelian, itu akan mengurangi nilai pembelian. Jadi bisa diingat ya, kayak kemarin di perpetual, kita beli barangnya harganya 100.000. Ternyata dari 100.000 itu ada yang ada yang cacat sebesar 10.000. Artinya nilai persediaan kita hanya 100.000 kurang 10.000, ya kan? Menjadi sisa 90.000. Kemudian kita bayar tunai sehingga dapat diskon. Diskonnya mungkin sebesar 1.000. Artinya nilai persediaan yang bersih itu adalah 90.000 dikurangi 1.000 atau sebesar 89.000. Lalu kemudian jika ada beban angkut, maka akan menambah nilai pembelian itu sehingga didapatlah yang namanya beban pokok pembelian. Nah, persediaan awal ditambah dengan beban pokok pembelian itu berarti atau namanya ialah biaya barang yang tersedia untuk dijual. Lalu kemudian diketahui persediaan akhirnya adalah, contoh dalam kasus ini ialah 40.000. Maka beban pokok penjualannya adalah biaya barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, bagaimana cara mencatat pembelian barang dagang? Atas dasar faktur penjualan ini masih melanjutkan contoh sebelumnya, tetapi dari sisi atau dari metode periodik. Jadi dilihat di soalnya. Kalau dia pakai metode perpetual, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi kalau dia pakai metode periodik, nah seperti inilah jurnalnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih banyak, karena sebenarnya secara konsep sama, yang berbeda hanya di akunnya saja. Maaf, konsepnya berbeda juga. Kenapa? Karena di akhir periode baru dihitung secara fisik, itu untuk persediaan periodik. Oke, nah lihat ya ini. Kemarin di persediaan perpetual, di sini utang usaha sama, tapi di sini bukan retur dan potongan pembelian, melainkan langsung diakui mengurangi apa? Mengurangi nilai persediaan. Bisa kalian sambil membandingkan. Begitupun dengan diskon. Oke, jadi itu perbedaan utama dari sistem persediaan perpetual dan sistem persediaan periodik. Oke, selebihnya silahkan Anda pelajari sendiri. Selanjutnya di video saya yang berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang cara pengerjaan kasus atau contoh-contoh soal atau latihan soal yang ada di buku, supaya kedepannya Anda bisa berlatih sendiri. Oke, ini perbandingan jurnalnya untuk perpetual dan periodik. Lihat di sini tidak ada akun dengan embel-embel kata pembelian, melainkan semuanya ialah akun persediaan. Nah, oke, saya kembali ke sini untuk penjualan. Sedangkan untuk penjualannya, lihat perbedaannya. Kalau di perpetual akan langsung diakui beban pokok penjualan dan persediaan. Sedangkan kalau di periodik tidak ada jurnal untuk mengakui beban pokok penjualan. Oke, ini yang perlu kalian selalu perhatikan. Jadi untuk selanjutnya, ketika Anda mengerjakan soal, saya wajibkan untuk melihat contoh-contoh seperti ini. Oke, jadi sebelum Anda bertanya pada saya, sebaiknya Anda lihat dulu contoh-contoh maupun penjelasan yang sudah saya berikan melalui rekaman video ini. Ini namanya apa? Semoga masih ingat. Ini namanya neraca lajur. Oh, Bu, di perusahaan dagang ada juga? Ada, malah lebih banyak akunnya. Oke, itu saja dari saya untuk materi kali ini. Selanjutnya Anda akan diberikan penjelasan tentang cara mengerjakan soal latihan, terutama jurnal. Terima kasih.